Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, Alhamdulillah 2024 ini nanti kita akan ketemu dengan tahun politik lagi. Kita sudah melihat baliho-baliho dan poster-poster di pinggir-pinggir jalan. Tinggal kita amati satu-satu fotonya, slogannya, program kerjanya, visi misinya yang biasanya disampaikan secara padat, tepat di tulisan-tulisan yang ada di baliho-baliho itu. Tahun politik ini nanti tentu banyak sekali dinamika yang akan terjadi, baik skala di desa, di kecamatan, di kabupaten maupun di Jawa Tengah khususnya atau di Indonesia secara umum, karena baru pada tahun ini nanti ada pilihan pilek di bersamaan dengan pilpres. Jadi teman-teman nanti milih anggota legislatif dari kabupaten, provinsi sampai pusat, juga memilih presiden di putaran pertama. Kemudian selanjutnya ada juga 2024 pada tahun yang sama di bulan November itu ada pilihan kepala daerah. Jadi seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saja tapi seluruh Indonesia serentak itu memilih kepala daerah dari mulai bupati atau wali kota dan kemudian gubernur, semua diserentakkan di seluruh Indonesia. Tentu ini fenomena baru. Kita apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang dikomandoi oleh Pak Jokowi untuk menghemat juga secara efektif dan efisien mengedukasi masyarakat untuk bisa menjalankan atau memberikan hak politiknya secara baik. Nah, sebetulnya apa sih tujuan dari berpolitik itu? Kalau sebagai rakyat memang kita wajib idealnya untuk memilih calon wakil kita di parlemen dengan betul-betul mengenali satu-satu. Ada beberapa orang yang tidak kenal figurnya tapi lebih seneng dengan platform partainya. Jadi karena nasionalis, milih partai yang nasionalis. Karena milenial, milih partai yang visi misinya memang mengakomodir kaum milenial. Karena agamis, senang partai yang agamis. Tetapi ada juga beberapa orang yang tidak kenal figur, yang tidak tahu figur, tidak melihat figur nasional, tetapi lebih senang kepada kedekatan personal di daerah. Aku sih nggak butuh partainya, yang penting calegnya aku kenal, yang penting calon DPR-nya itu temanku, saudaraku, boloku, ya nggak masalah sih. Tapi ya satu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa kita yakin bahwa mereka yang kita pilih itu mampu secara SDM untuk menyuarakan aspirasi kita atau untuk menyalurkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita sebagai masyarakat secara umum, tidak hanya pribadi, secara umum. Jadi meskipun itu saudara, meskipun itu teman, meskipun itu bolo, meskipun itu soulmate misalnya, tapi kalau memang dirasa secara pribadi kita memberikan penilaian bahwa mereka belum mampu untuk menjadi anggota dewan, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, ya kita berikan saran-saran yang konstruktif. Nanti kalau kamu jadi harus begini loh, nanti kalau kamu jadi harus ada itikat seperti ini, niat seperti ini kita sampaikan. Jadi kita tidak memilih kucing dalam karung. Kita nggak tahu visi misinya apa, kita nggak tahu tujuannya apa, yang penting dapat sangu, terus kemudian kita hanya milih, pokoknya yang paling banyak ngasih sangu itu yang aku pilih. Teman-teman, ingat bahwa semua yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya. Saya rasa sekarang ini tentang sangu politik atau biaya politik itu sudah menjadi rahasia umum. Semua orang seneng lah dapat duit, nggak kerja, nggak keringetan, nggak ngapa-ngapain, pagi-pagi dapat uang dari caleg ini, caleg itu. Satu orang bisa dapat
dari 5-6 caleg kalau dikumpulin jumlahnya wow luar biasa. Tapi yakinlah kalau kita mau angen-angen, kalau kita mau kembali ke dalam diri kita sendiri, uang itu kayaknya habis manis aja sih, langsung hilang gitu, entah nggak tahu jadi apa. Padahal aku tadi pagi itu dapat uang banyak loh dari beberapa caleg, tapi kok ya uangnya kemana ya, dibuat beli ini. Nah itulah yang namanya keberkahan. Untuk itu silahkan uangnya diterima. Kalau memang sudah ada akad-akatan bahwa kamu ngasih uang tapi aku memilih sesuai kata hati loh, uangnya diterima. Tapi pilihlah pilihan kita berikan kepada orang-orang yang memang kita percaya bahwa dia itu kita pilih karena dia mampu dan mau amanah. Itu yang paling penting. Sehingga tahun politik ini kita boleh, daripada buka-buka HP yang tidak penting misalnya, kita boleh cari-cari referensi partai apa sih ini yang paling bagus di antara yang sudah ada, partai baru maupun partai lama, mana sih yang paling bagus. Kemudian kita akan lihat nanti setelah daftar caleg tetap diumumkan oleh KPU, kita tahu satu-satu siapa sih caleg di dapilku, misalnya dapil kecamatan ini siapa saja calegnya. Lihat fotonya, kemudian dari wajahnya, dari penampilannya, kita misalnya suka, cari tahu dulu siapa dia, apakah backgroundnya apa, bagaimana track recordnya, bagaimana sepak terjangnya, bagaimana jam terbangnya, kan begitu. Itu pemilih pemula utamanya, pemilih milenial sebaiknya sudah mulai ke arah sana, tidak hanya sekedar sangu. Karena saya yakin panjenengan semua itu sudah kaya, sudah punya duit, sudah sregep kerja. Sangu itu nomor sekian, sudah tidak ada. Mungkin eranya dulu lebih dominan ke sangu, tapi era 2024 khususnya di Kabupaten Kudus pasti teman-teman bisa lebih belajar untuk mengedukasi diri sendiri tentang politik. Apa yang harus saya lakukan? Hak politik ini tak berikan ke siapa yang paling tepat, supaya nanti saya juga bisa terus berkoordinasi dengan teman atau saudara atau sahabat yang kebetulan terpilih menjadi anggota dewan. Karena kita tahulah teman-teman kadang-kadang ketika mendukung salah satu orang itu juga banyak kekecewaan, karena kita tidak tahu apa saja yang dialami oleh seseorang yang kemudian terjun di dalam dunia politik, yang notabene mungkin baru, ketika tiba-tiba seseorang yang tidak pernah ikut organisasi, tidak pernah bersosial, tidak pernah berpolitik, tiba-tiba mencalonkan dirinya menjadi anggota dewan karena dia punya duit yang banyak, karena dia punya relasi yang banyak, akhirnya jadi anggota dewan. Setelah jadi anggota dewan, maaf teman-teman, perlu adaptasi. Jadi ada yang perlu adaptasi lama baru paham apa sih tupoksinya anggota dewan itu, apa tugasnya, tugas pokok dan fungsinya anggota dewan itu. Mungkin setengah tahun, 1 tahun mereka baru bisa menyesuaikan diri, sehingga terkesan lupa dengan konstituennya. Loh, aku dulu itu dukung ini kok, aku nggak dapat manfaatnya sekarang. Lah manfaatnya kan sudah dikasih sangu. Lah aku kemarin nggak dapat sangu kok. Ya sudah, beri kesempatan mereka belajar dulu menjadi anggota dewan yang paham tugas pokok dan fungsinya. Nah teman-teman, mari kita ulas sedikit apa sih sebetulnya tugas pokok dan fungsi anggota dewan. Anggota dewan itu mempunyai tupoksi ada 3. Yang satu itu budgeting. Anggota dewan berhak menganggarkan kebutuhan masyarakat yang diusulkan oleh eksekutif. Dalam hal ini itu dimulai dari Musrenbangdes, musyawarah pembangunan desa, dibawa ke Musrenbang kecamatan, dibawa ke Musrenbang pembangunan di kabupaten, kemudian disusun oleh Bapeda, Badan Perencanaan Daerah, menjadi sebuah KUA PPAS, kebijakan umum dan plafon sementara anggota yang menjadi skala prioritas pembangunan diusulkan kepada anggota dewan. Jadi eksekutif dalam hal ini bupati sampai ke bawah itu hanya sekedar mengusulkan, eksekusinya ada di DPRD. Ini mempunyai peran yang sangat penting. Jadi
anggaran ini nanti bermanfaat untuk masyarakat atau tidak, ini hanya buang-buang saja uang yang hampir 3 triliun di Kudus khususnya, ini mau dibikin apa. Itu eksekutif menganalisa, mengkaji, merencanakan, mengusulkan, dibawa kepada DPRD, tapi yang ngedok, yang punya palu itu DPRD. Nah, DPRD sendiri ini dibagi dengan beberapa komisi. Ada komisi A, ada komisi B, komisi C, komisi D. Panjenengan semua boleh sesekali main dolan ke DPRD, apa sih bidang komisi A itu ngurusi apa aja, komisi B ngurusi apa aja, komisi C dan komisi D ngurusi apa aja, itu boleh ditanyakan saja. Bebas, semua masyarakat boleh mengakses. Nah, disitulah nanti usulan dari eksekutif digodok, dianalisa, dicermati, dibahas secara detail oleh rapat-rapat komisi di DPRD yang akhirnya akan dibawa kepada sidang pleno di DPRD. Untuk itu teman-teman silahkan belajar tentang sirkulasi pemerintahan, sehingga teman-teman tahu betapa pentingnya fungsi anggota dewan, karena fungsinya nomor 1 itu budgeting. Yang kedua, setelah DPRD itu memutuskan dan ngedok anggaran, kemudian eksekutif melaksanakan. Untuk kegiatan fisik dilakukanlah pembangunan fisik sampai ke pelosok-pelosok misalnya. Yang non fisik ada kegiatan pertemuan, seminar, pelatihan, diklat, segala macam dilakukan oleh eksekutif. Nah, fungsinya dewan adalah mengkontrol atau memonitoring, mengawasi. Nah, teman-teman sebagai pendukung salah satu anggota dewan misalnya boleh ikut mengontrol. Ketika ada kejadian melenceng di lapangan, bisa saja mengadu kepada dewan yang dipilihnya dulu. Pak, kemarin saya lihat pembangunan jembatan atau jalan kok kualitasnya begini, tolong dong Pak dikontrol ke bawah, dievaluasi. Atau misalnya, Pak, kemarin saya melihat ada pelatihan begini, masa pesertanya hanya orang-orang itu saja, kemudian hanya formalitas yang seharusnya sekian jam atau sekian hari cuman pelatihannya seperti ini. Boleh, itu dievaluasi, boleh. Masyarakat boleh untuk memonitor, mengkritik, mengevaluasi, disampaikan kepada lembaga DPRD atau kepada anggota dewan yang dekat secara personal. Kemudian anggota dewan turun melakukan sidak, operasi mendadak, melakukan fungsi monitoringnya bersama dengan pejabat terkait eksekutifnya, kemudian di situ dievaluasi, boleh. Jadi fungsi kedua ini penting, pengawasan. Dan yang berhak mengawasi di samping anggota dewan juga teman-teman yang sudah memilih anggota dewan di legislatif. Dan fungsi atau tugas yang ketiga ini adalah membuat aturan. Jadi DPRD, anggota DPRD di kabupaten, di provinsi maupun di pusat itu berhak membuat perda, peraturan daerah atau peraturan-peraturan yang lain yang itu diusulkan oleh eksekutif, sudah merupakan draft perda. Mungkin ada tenaga ahli yang disuruh untuk mengkaji, menganalisa ini, misalnya khususnya Kudus ini butuh perda apa untuk supaya masyarakat bisa diatur dengan baik. Atau dari DPRD sendiri juga boleh menjadi inisiator. Atau misalnya, aku kok gregetan sih nek Kudus ana kejadian ini kok eksekutif nggak bikin perda. DPRD boleh, namanya perda inisiasi DPRD. Menjadi inisiator. Tolong dong eksekutif bagian hukum perundang-undangan, DPR mengusulkan perda tentang ini. Misal perda tentang pendidikan. Bagaimana proses pendidikan di Kudus? Kenapa di Kudus kok tidak semua sekolahan itu mengajarkan tentang sejarah lokal Kudus misalnya? Bagaimana sekolahan-sekolahan pemerintah khususnya depannya kok kumuh, kotor, nggak terawat, pagar sampai kulu-kulu nggak dicat misalnya? Ini boleh, di situ nanti dituangkan dalam pasal-pasal dan ayat-ayat perda tentang pendidikan. DPRD boleh mengusulkan, dan draft yang misalnya diusulkan eksekutif boleh dipelajari bersama, sehingga DPR ini menjalankan fungsinya, tugas pokoknya dan kewenangannya untuk mengatur perjalanan pemerintahan dengan baik. Untuk itu teman-teman, tidak sekedar nyoblos nama orang,
tidak sekedar nyoblos gambar partai, tapi panjenengan semua mempunyai peran yang sangat penting dan sangat strategis untuk ikut mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, tahun politik, ayo kita gunakan hak politik kita dengan sebaik mungkin, kenali platform partainya, kenali personal SDM dari masing-masing calegnya, dan tentukan pilihannya bukan berdasarkan sangu, tapi berdasarkan bahwa kita sebagai generasi muda khususnya yakin bahwa caleg yang kita pilih, yang kita coblos mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan juga mau untuk amanah. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis.